Saya ingin sampaikan bahwa kita sedang mengaji dengan kajian ilmiah, tidak mengecilkan hal-hal tertentu atau berbicara tentang kepercayaan atau syarat tertentu. Kalau nanti dipersoalkan, kita boleh berargumentasi dengan dasar-dasar ilmiah. Sepakat ya? Setelah dikuasai belahan dunia di Eropa ini, muncullah titah dari Paus Alexander yang ke-6 yang menyampaikan pesan bahwa dunia harus dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan mereka. Maka dikirimlah kemudian Portugis ke wilayah timur, Spanyol ke wilayah barat, masing-masing membawa misi 3G. Ini sudah dikenal, tidak ada yang bisa mengingkari ini. Gold, glory, and gospel. Gold mencari emas, mencari berbagai harta kekayaan bisa dikumpulkan. Glory melakukan ekspansi, penjajahan. Gospel menyebarkan misi, meluruskan domba-domba yang tersesat. Sejak Muslim memegang tampuk kepemimpinan di Nusantara sebelum jadi Indonesia, ini Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika Portugis datang. Karena mereka ketika datang memaksakan pola ini. Ketika datang orang lain bawa barang, sifatnya kan baru pertukaran. Ini enggak, datang bawa pistol, bawa senjata. Kalau Anda tidak mengikuti sistem saya, kami eksekusi. Bacakan sejarah itu ke anak-anak kita. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, barakah, barakah kemenangan, barakah mengusir penjajahan, barakah kehebatan. Bangga terhadap cinta tanah air dan bangsa. Kenapa? Karena negara ini, bangsa ini juga bagian dari dakwahnya umat Islam. Makanya agak aneh sekarang, yang jajah non-muslim, orangnya orang Belanda, ada orang Portugis, ada orang Jepang. Kok sekarang pada sini pada orang Arab? Orang Arab gak pernah jajah orang Indonesia. Mereka yang bantu kemerdekaan kita, yang mereka menyokong kebaikan kita. Muslim bertemu dengan kita, berintegrasi dengan kita, bersinergi dengan kita. Kenapa sekarang jadi pada rame? Barangkali agak kurang sehat saat ini ya. Ternyata sumber informasinya itu adalah Profesor Dr. Abdul Ghafur. Tak lain tak bukan dia Snokur Kronya. Nama Belandanya. Ya, ya. Karena dia nyamar, S1-nya dia ngambil jurusan tentang agama Islam, S2-nya dia ngambil jurusan tentang Wali Songo, S3-nya ngambil jurusan tentang perayaan-perayaan di Mekah, Universitas Leiden di Belanda. Begitu pulang nggak pakai kumis, jenggot panjang, celana cingkrang, jadi pengajar, orang nurut sama dia. 1924 sejarahnya itu viral. Dia tulis itu sejarah Indonesia yang dimasukkan supaya melemahkan. Dia tuh yang rajinnya pada waktu itu. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang mujarab dari India, padahal enggak. Zaman Sayyidina Utsman udah ada. Kok nggak diungkap ya? Saya bilang gitu. Dan ternyata setelah saya bongkar-bongkar lagi, baru ketemu. Ternyata Buya Hamka juga begitu mengatakan. Itu mah teori jarat dari Snokur Kronya. Teori Mekah nggak begitu. Kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Snokur Kronya berkisar pada dua hal. Upaya keras yang dilakukan olehnya untuk memotong-motong Islam dan memecah belah kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Itu kejahatan yang teramat besar, tidak terampuni. Kemudian kejahatan besar yang kedua yaitu bagaimana ia mencoba untuk menghapus pikiran menegakkan syariat Islamiyah sampai kepada menegakkan khilafah dari kesadaran kaum muslimin. Bismillah.